Selamat pagi anak-anak, selamat datang di MPLS Sekolah Lentera Harapan Toraja. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang COVID-19, tetapi sebelum kita belajar sama-sama, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Leticia, saat ini mengajar di SMA. Ya, nanti mungkin dengan kita akan sering bertemu di kelas selanjutnya ya. Oke, hari ini judul yang Ibu berikan adalah COVID-19, Aku, Dia, Mereka, dan Dunia. Aku itu maksudnya berarti siapa? Aku itu berarti aku, Ibu Leti, dan kalian. Ya, ketika kalian baca berarti kalian menyebutkan aku ya, berarti kamu, siapapun nama kamu, berarti eee, kamu yang membaca akan belajar bagaimana hubungan antara kamu, COVID-19, dan dia. Dia ini siapa? Dia ini bisa orang tua kamu, saudara kamu, teman-teman kamu, gitu ya. Lalu mereka siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang kita, yang si aku ini tidak kenal, gitu ya. Mereka dan dunia. Dunia ini keseluruhan tatanan kehidupan, gitu ya. Bukan cuma, oh bumi, bukan gitu, tapi kehidupan yang ada di bumi, aspek-aspek kehidupan yang ada di bumi. Jadi kita akan bicara, kita akan belajar sedikit tentang hal itu ya pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut. Sebenarnya sorry, hey, kenapa kenapa tidak bisa ya? Oke, COVID-19. COVID-19 ini apa sih sebenarnya? Sederhananya, COVID-19 itu adalah suatu penyakit, gitu ya. Sederhananya COVID-19 itu suatu penyakit, gitu. Sekarang kita lihat lebih lanjut, apa sih yang menyebabkan COVID-19 ini ada, ya. Di sini kita bisa lihat sama-sama penyebab COVID-19 itu adalah virus corona, ya, yang dikenal juga dengan SARS-CoV-2. Adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Artinya, orang yang terjangkit virus corona ini ketika mengidap penyakit COVID-19 yang terganggu itu adalah sistem pernafasannya, ya. Oke, next kita lihat dampak virus corona bagi kehidupan. Yang pertama, kita lihat pada bidang kesehatan, otomatis pasti kesehatan terganggu ya, karena ya memang menimbulkan penyakit, otomatis terganggu kesehatan. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Masih banyak aspek-aspek lain yang dipengaruhi, tapi kita lihat yang keempat ini dulu ya. Kita lihat yang pertama, kesehatan. Apa dampaknya? Kalau kita lihat sini, oh langsung kita lihat, oh penyakit gitu ya, langsung kita oh orang-orang sakit gitu. Tapi kita lihat yang paling nyata adalah menurunnya fungsi paru-paru. Tadi kita udah lihat di awal kalau ternyata virus ini menyerang fungsi pernafasan. Artinya di kesehatannya kita yang terganggu itu adalah fungsi paru-paru kita. Paru-paru kita rusak. Jadi kemampuan untuk menerima oksigen itu kurang, kemampuan pernapasannya kita kurang. Jadi kita nggak berkualitas pernapasannya karena paru-parunya tidak berfungsi dengan baik. Kita lihat selanjutnya, dampak paling buruknya adalah meninggal dunia. Gitu ya. Jadi COVID-19 ini bukan penyakit yang biasa-biasa aja. Misalnya, oh tangannya gatal, bukan yang kayak gitu anak-anak. Tangan gatal sih kayaknya nggak ada ya orang yang meninggal dunia karena tangannya gatal. Ya, tapi COVID-19 ini menyerang sistem pernapasannya kita sampai bisa berakhir pada kematian. Kita lihat, oke, ciri-ciri COVID-19 yang paling umum, demam. Ketika kita sakit anak-anak, ketika dalam tubuh kita ada gangguan, yang paling sering terjadi itu demam. Itu adalah reaksi sistemik tubuh kita, reaksi namanya inflamasi. Ada peradangan, kalau ada peradangan biasanya ada demam. Itu dampaknya. Jadi kalau kita sakit, ciri-ciri paling umumnya itu demam gitu. Dan COVID-19 juga menyebabkan orang demam. Selanjutnya ada batuk kering, bukan batuk berdahak ya anak-anak, batuk kering. Jadi kalau dia batuk itu dan kering tanpa dahak, bisa jadi dia mengidap COVID-19. Kelelahan, badannya pegel-pegel,
capek ya, kayak pengen tidur terus karena lelah gitu ya. Eee, Kenapa bisa lelah? Karena pernafasannya udah terganggu, oksigen yang diedarkan dalam tubuh itu kurang, jadi memang jadi cepat lelah. Gejala yang sedikit tidak umum, maksudnya yang, di luar gejala umum, ada rasa tidak nyaman dan nyeri, tadi Ibu bilang kelelahannya itu mengakibatkan kita ngilu-ngilu, badannya ngilu, linu gitu ya. Terus nyeri tenggorokan, karena menyerang pernafasan, tenggorokannya bisa sakit, gitu ya. Lalu diare, ini juga dari, awal ini udah Covid juga mengganggu sistem pencernaan, ada yang sampai diare. Konjungtivitis, matanya merah, kayak gimana ya, anggaplah kalau kamu habis nangis matanya merah gitu ya, tapi kalau kamu habis nangis itu cuma satu ciri yang kamu alami, mata merah doang bisa jadi kamu habis nangis gitu ya. Tapi kalau kamu punya demam, batuk kering, kelelahan, mata merah, itu udah mulai bisa curiga tuh, jangan-jangan saya kena nih, jangan-jangan saya sudah terpapar Covid gitu ya. Next, sakit kepala. Hilangnya indera perasa dan penciuman. Ada, ada meme, ada, video-video lucu bilang, "Aduh aku udah hilang aku kok nggak bisa merasa ya, aku kok nggak bisa mencium ya." Mereka plesetkan, "Oh, eee, itu sih bukan Covid, jangan-jangan memang nggak ada rasa sama kamu," kayak gitu. Itu bercandaan orang-orang ya. Tapi di sini kita bisa lihat, bahwa orang yang terpapar, orang yang sakit COVID-19 itu mengalami gangguan perasa lidahnya itu, bagian lidah dipenuhi oleh harusnya di lidah kita anak-anak ada indera perasa yang merasakan, rasa makanan gitu ya, tapi tertutupi oleh, mmm, penyakit ini ya, virus ini, akibatnya kita nggak bisa rasain makanan gitu. Lalu di dalam hidung kita ada juga, indera ya, saraf untuk, mencium bau. Jadi ketika ada, molekul-molekul bau yang masuk, sebenarnya molekulnya masuk gitu, tapi di dalam hidungnya kita udah tertutup tuh, di mukosanya, udah tertutup sama virus-virus. Akibatnya bau yang masuk tidak bisa nyentuh si saraf gitu ya, si reseptor sarafnya penerimanya. Jadi ya kita nggak bisa cium bau gitu. Tapi ketika anggaplah kita kena Covid dan, esok hari, oh udah hilang nih inderanya gitu. Beberapa hari ke depan, udah mulai bisa mencium bau, artinya jumlah virus yang mengganggu di dalam sana itu udah mulai berkurang, anak-anak, ya. Next, ada ruam pada kulit, perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki. Ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya oksigen yang mengalir dalam tubuhnya kita, sehingga fungsi metabolisme tubuh kita rusak gitu ya. Lalu, ada yang gejala yang serius, sesak nafas. Saking tidak cukupnya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, kita jadi sesak, kurang gitu ya. Tubuh kita masih minta, tapi nggak bisa, nggak cukup. Nyeri dada, hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Ini kalau udah sangat parah ya. Lalu kok bisa meninggal? Kenapa bisa meninggal? Gitu. Oh, itu pertanyaannya. Jadi anak-anak sebenarnya sistem pernafasannya kita berhubungan erat dengan sistem peredaran darah. Gimana? Hubungannya gimana? Jadi ketika kita bernafas, kita menghirup udara yang di dalamnya ada oksigen. Oksigen ini nantinya akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan, oksigen itu akan digunakan dalam proses respirasi sel. Jadi, untuk proses pembentukan energi dalam tubuh kita dibutuhkan gitu. Jadi benar-benar berhubungan. Coba bayangkan kalau kamu udah nggak punya, suplai oksigen nih, kurang karena Covid ganggu tubuh kamu, Covid ganggu paru-paru kamu. Artinya yang dikerjakan darah nggak bisa bawa oksigen yang banyak. Artinya proses dalam tubuh terhambat gitu ya. Ibu Leti bisa bilang kalau kalian mau tahu lebih dalam,
welcome to kelas biologi. Mau nyanyi welcome versi welcome Indonesia, Ibu Leti nggak bisa nyanyi, nggak jago nyanyi, jadi nggak nyanyi ya, cukup welcome to kelas biologi. Ya, nanti akan belajar sama-sama tentang sistem pernafasan, tentang sistem peredaran darah. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat. Ini jelas sekali ya ketika pertama kali COVID masuk ke Indonesia, orang menggaung-gaungkan social distancing. Kemudian diubah menjadi physical distancing ya. Physical distancing, kita lihat ini yang sementara berlaku di Jawa dan Bali dan mungkin akan berlaku juga di Sulawesi mengingat kasus yang begitu banyak di Sulawesi sekarang ya. Yang pertama, kehidupan sosial masyarakat, masyarakat susah untuk bekerja. Di sini ada, kalau kalian lihat di sini ada 100% WFH sektor non esensial. Jadi misalnya kayak perusahaan-perusahaan jasa gitu ya, kayak komunikasi itu diusahakan untuk 100% WFH. Lalu yang esensial misalnya bank, itu 50% orang boleh pergi bekerja, 50%-nya harus di rumah gitu. Terus sektor yang kritikal atau vital, ini seperti rumah sakit, semuanya harus kerja di rumah sakit. Nggak mungkin kan dokter bilang kayak gini, oh penyakitnya ini secara online. Itu ada aplikasi khusus untuk online. Tapi ketika ada pasien yang datang ke rumah sakit, nggak mungkin dokter dari rumahnya bilang, tolong kamu ambil ini, kamu obati sendiri, nggak bisa gitu ya. Lalu ini nih yang kita alami sekarang, online daring, kegiatan belajar mengajar ya. Terus pasar, di pasar, 50%-nya, hanya boleh 50% yang ke pasar, pusat perbelanjaan tutup sementara, bahkan ibadah juga di online kan ya. Mungkin di antara kalian masih ada nih yang ibadah offline-nya, tapi sebagian besar di Toraja juga saat ini udah mulai kembali lagi online. Lalu pesan antar makanan, semakin menjamur, resepsi pernikahan cuma boleh dihadiri 30 orang, kapasitas alat transportasi juga berkurang gitu ya. Oke, kita lanjut. Lihat yang ketiga, ekonomi. Ekonomi ini kira-kira ada nggak sih dampaknya? Oh jelas, orang-orang ketika menggaungkan, ketika pemerintah menghimbau menerapkan PPKM, orang-orang banyak yang protes, aduh gimana lagi saya cari kerja, cari duit, saya keluar rumah untuk cari duit, tapi kalau saya harus diam di rumah dari mana uang itu datang gitu ya. Jadi corona ini sangat berdampak pada dunia ekonomi. Kita lihat di sini. Pada kuartal pertama tahun 2020, artinya di 3 bulan pertama tahun 2020, ekonomi itu berpotensi turun 4,7%. Gitu ya. Ini infografis tahun 2020 ya. Kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi menurun, pariwisata merugi karena nggak ada tempat wisata yang terbuka, anak-anak. Bahkan kemarin pernah bulan-bulan sebelumnya dikatakan ada WFB, work from Bali, karena Bali benar-benar seperti kekurangan ininya pendapatannya ya, sampai disarankan orang-orang untuk kerja dari Bali supaya bisa punya penghasilan daerah gitu. Tapi kemudian ternyata kebijakan WFB ini malah membuat angka positif corona di Bali meningkat gitu. Jadi benar-benar ternyata corona ini membawa dampak yang luar biasa bagi ekonomi anak-anak. Next. Akhirnya Pak Jokowi memberikan banyak arahan-arahan mengenai ini ya, yang berkaitan dengan ekonomi, menerapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan bidang perbankan. Banyak hal yang dilakukan, bahkan pemerintah juga mengeluarkan banyak dana sampai berhutang banyak untuk membantu masyarakat, mulai dari memberikan bantuan BLT, memberikan kartu prakerja, gitu ya. Jadi virus corona ini membawa dampak yang sangat besar bagi ekonomi. Next, kita lihat yang keempat, pendidikan. Pasti kamu semua mengalami, guru-guru mengalami, orang tua mengalami bahwa corona membawa dampak
bagi pendidikan. Kita lihat. Ini adalah hasil screenshot-an layar dari salah seorang guru yang lagi ngajar kimia di kelas 10 tahun lalu. Sekarang mereka udah kelas 11, mungkin kalian kenal nih beberapa kakak-kakak yang ada di situ, ya. Apa dampaknya? Ya, apa dampak COVID-19 bagi pendidikan? Yang pertama, belajar online pasti ya. Kita juga MPLS online. Ini juga dampaknya ya, MPLS online. Belajar online. Belajar online ada nggak sih di antara kalian yang senang banget belajar online? Bahkan ketika kita merasa, oh saya introvert, saya nyaman-nyaman saja di rumah, gitu ya. Kata orang introvert tuh nggak terlalu suka berbaur ya, gitu ya. Saya nyaman kok di rumah, saya suka stay at home gitu. Tapi ketika belajar online, mungkin dia, aduh ternyata nggak menyenangkan belajar online. Ada tekanan bagi murid, bagi orang tua, dan bagi guru. Tekanannya gimana? Anak-anak, murid-murid susah ngerti, gitu ya. Atau murid-murid fokusnya terganggu karena online. Jadi mungkin lewat handphone, lagi lihat handphone nih gini, lihat handphone, tiba-tiba ada chat, ganggu lagi gitu ya. Orang tua, kadang murid-murid malu untuk bertanya sama guru. Nanya sama orang tuanya bilang, "Nak, Ibu, Bapak sudah lama nggak belajar itu, udah lupa." Orang tuanya bilang, "Masai lumut, kupiladai itu te emo kukilalai," gitu ya. Jadi, banyak sekali, hal dari Covid ini ya, yang membuat kayak murid tertekan, orang tua tertekan, guru guru juga sedikit merasakan, apa ya, tekanan ketika harus belajar online, tapi, akhirnya ya nanti kita lihat sama-sama apa dampak positifnya ya, buat guru, buat kamu, buat orang tua juga, ya. Ini ada istilah yang mungkin kalian belum pernah dengar, learning loss. Jadi, ada proses pembelajaran yang seperti terhilang. Ada materi-materi yang mungkin kita sama-sama nggak tahu, yang mungkin kalian nggak tahu, atau banyak informasi yang kalian nggak dapat, gitu ya. Banyak hal yang harusnya ketika kita belajar offline di sekolah tatap muka, kamu tahu, tapi ketika belajar online kamu seperti terhilang. Jadi kayak, "Aduh ini kok materi susah banget, kok nggak masuk?" Gitu ya. Itu learning loss. Jadi ada proses pembelajaran yang seperti terhilang, gitu ya. Ada pelajaran yang seperti hilang dan kamu nggak bisa tahu sama sekali, kesannya seperti itu. Ya, kita lanjut. Oke, lalu karena kita udah tahu dampak-dampaknya tadi ya, corona ternyata membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan, jadi pasti kita pengen dong untuk, corona cepat berlalu gitu ya. Bagaimana cara menjaga diri kita dari virus corona? Apakah cukup dengan istilah sama yang 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, cukup? Atau 5M, menghindari keramaian, apalagi tuh, tidak menghindari makan bersama, atau 6M, kita lihat ya cukup nggak? Kalau menurut Ibu Leti sih nggak cukup ya, harus terapkan banyak M, banyak M. Kita lihat M yang pertama. M yang pertama menjaga jarak. Udah tahu ya, karena virus corona itu kan menyebar dari udara. Kalau kita bernafas, gitu ya, mungkin ada istilahnya orang tuh droplet. Itu dropletnya percikan. Kalau kalian istilahkan mungkin kalian bilang air hujan gitu ya. Droplet dari mulutnya kita nih yang bisa mungkin jatuh ke meja, terus orang sentuh, atau kita nggak sengaja langsung muncrat sama orang gitu ya. Jadi memang harus jaga jarak, lalu rajin mencuci tangan, karena ya tangan kita nih pegang sembarangan nih. Tadi Ibu pegang HP, di handphone ini kan ditaruh di sembarang tempat, bisa jadi udah ada tuh virus yang nempel. Gitu, jadi harus rajin cuci tangan. Kemudian memakai masker dengan benar. Pakai maskernya dengan benar, ya. Nggak ada yang pakai masker di bawah sini. Iya, ini namanya pakai masker, ya, tapi nggak benar. Nggak ada yang pakai masker gini. Hidungnya nih, Bu, pengap, pengap. Jadi mau tuh hidungnya nggak usah. Masih bisa kok, cukup mulutnya aja biar nggak muncrat.
Iya, kamu nggak muncrat, tapi orang bisa tuh muncratin mukamu, nanti kamu hirup, gitu ya. Jadi harus pakai masker dengan benar. Oke, Ibu lepas dulu ya. Lalu, membiasakan diri berolahraga, kamu harus tetap bugar, nah, tetap sehat biar imunnya, bagus, ya. Menghindari kerumunan, jangan terlalu sering nongkrong-nongkrong, jangan terlalu sering jalan bareng-bareng, ya, menghindari kerumunan. Yakin aku itu matemu tamale mak pesta, tamale mak to kawin, bilang, Mak, Pak, jangan dulu pergi itu, terlalu ramai." Gitu ya. Lalu, menghindari makan bersama. Kita bilang makan bersama tuh bagus, gitu ya. Kita bisa, berbagi kasih, kita bisa bagi makanan kita sama orang, gitu kita tunjukkan kasih kita. Tapi untuk saat ini, hindari makan bersama. Kenapa? Kalau kita makan sama-sama, kita kan buka mulut tuh. Sama makan, makan nih, terus tiba-tiba muncrat muncrat muncrat, sakit lagi, gitu ya. Jadi hindari makan bersama. Oke. Ini nih jalan-jalan, boleh dong jalan-jalan. No. Mengurangi mobilitas, kalau nggak penting nggak usah, ya. Kalau nggak penting nggak usah pergi, gitu ya. Lalu, makan makanan bergizi seimbang. Usahakan kamu makannya yang bergizi seimbang, makan konsumsi sayur, konsumsi vitamin, gitu ya. Jangan cuma bilang, "Aduh, saya nggak suka sayur, saya maunya daging aja." Gitu, jangan. Harus ada, eee sumber vitamin, sumber serat gitu ya. Lalu, memiliki pikiran yang positif. Kenapa harus berpikir positif? Kenapa nggak boleh berpikir negatif? Kalau kamu berpikir positif, artinya kamu bisa menjaga emosi kamu tetap stabil, tetap senang, tetap sukacita. Kita sama-sama percaya bahwa hati yang gembira adalah obat. Kalau kamu berpikiran yang negatif, artinya semangat kamu itu turun gitu ya. Dan kita percaya bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika kamu hatinya gembira, imun kamu tuh lebih kuat gitu ya. Jadi tetap semangat ya semuanya meskipun kita harus belajar online. Aduh capek Bu, capek banget belajar online. Iya, kita sama-sama tahu bahwa kita capek belajar online, tapi kita harus tahu, kita harus percaya bahwa eee, capeknya kita sekarang, lelahnya kita sekarang akan berbuah manis nantinya. Nanti kita bisa ceritain kepada adik-adik kita yang masih kecil bahwa kita pernah punya perjuangan harus belajar dari rumah, kita pernah punya perjuangan melawan corona. Kita percaya bahwa nanti kita bisa menang lawan corona, ya. Oke, yang, M yang terakhir dari Ibu, nanti kalau kamu punya M yang lain boleh kamu taruh di kolom komentar, ya. Oke, mendoakan. Tidak ada gunanya kita ngerjain MM yang banyak itu, kalau kita tidak punya hati untuk mendoakan keadaan kita sekarang. Kita harus punya hati untuk berserah sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, kita doakan bangsa kita doakan tenaga kesehatan nakes ya, kita doakan pemerintah, kita doakan semua pihak-pihak yang terlibat dalam, menangani corona ini. Doakan diri kamu, kamu juga terlibat kan? Ya. Kita harus ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan juga cuma berdoa tapi nggak lakuin M yang lain, gitu ya. Harus lakukan. Oke? Oke, next. Lalu Bu, gimana kalau saya terlanjur terpapar virus corona? Ada beberapa langkah. Yang pertama, segera lakukan isolasi mandiri. Jadi, misalnya nih, hari ini kamu tidak sengaja berkontak langsung dengan orang yang, kena virus corona. Kontak langsung itu bukan berarti bersentuhan ya, tapi misalnya berada dalam satu ruangan yang sama dengan orang yang positif, mungkin selama 5 menit, 10 menit kamu berada dalam ruangan yang sama dengan mereka,
dengan orang itu, dengan dia, apa yang kamu lakukan? Segera lakukan isolasi mandiri. Pulang ke rumah, mandi, terus isolasi mandiri. Berdiam di kamar. Ya. Lalu, observasi keadaan yang dialami. Observasi ini amati. Amati. Amati perubahan yang kamu alami. Nggak langsung di hari yang itu, karena nggak mungkin kamu langsung punya cirinya. Gitu ya. Jadi mulai amati besoknya nih, lihat dirimu. Gimana ya? Aku demam nggak ya? Gimana? Indera penciumanku gimana? Aku makan rasanya gimana? Badanku linu nggak? Gitu ya. Jadi diamati dirinya, ya, dikenali. Ada perubahan nggak di tubuh kamu gitu ya? Kamu rasakan nggak gejala-gejalanya? Bahkan ketika kamu tidak merasakan yang kita kenal dengan istilah OTG, orang tanpa gejala, kamu harus tetap lakukan isolasi mandiri minimal 7 hari, ya, supaya kita tahu, oh aku aman kok, gitu, ya. Next, beritahukan kepada orang yang telah kontak erat dengan kita. Jadi misalnya hari ini saya bukan kena, saya berada dalam tempat yang sama atau bertemu dengan orang yang positif. Pulang ke rumah, bersihkan diri segala macam, isolasi mandiri, hubungi orang yang juga bersama-sama dengan kamu. Tadi saya ada kontak nih dengan orang positif dan kita habis ketemu. Bisa jadi kamu udah terpapar. Silakan isolasi mandiri ya. Kita jaga diri kita, jaga juga orang-orang lain di sekitar kita. Jadi ketika kamu isolasi mandiri anak-anak, itu adalah bentuk kasih kamu kepada dia, kepada mereka, dan kepada dunia. Gitu ya. Ketika kita memilih untuk isolasi mandiri, ketika kita memilih untuk mengasingkan diri dari orang-orang lain, itu adalah bukti kita mengasihi mereka. Kita tidak mau mereka mendapatkan penyakit, gitu ya. Jangan pernah sedih kalau, wih, mau isolasi mandiri nak Dika, misa-misa nak Dika. Oh, jangan sedih. Itu adalah bentuk kamu mengasihi orang-orang di sekitar kamu, gitu. Next, melakukan tes swab ya. Jangan takut untuk di swab. Mungkin rasanya agak perih ya di hidung gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sampai ngeluarin air mata gitu. Tapi nggak sampai nangis juga. Jangan takut. Lakukan. Kenapa kamu harus lakukan? Untuk tahu. Jangan-jangan saya sakit. Jangan-jangan saya terpapar positif nih. Kalau kamu positif kan kamu tahu nih langkah selanjutnya ngapain. Oh, konsumsi vitamin, gitu ya. Next, mengikuti arahan medis. Kalau kamu positif, ikutin arahan medis. Kalau nggak positif pun, ikutin arahan medis. Mungkin kamu akan tetap dikasih vitamin dan sebagainya. Ya, jadi jangan malu. Karena COVID-19 bukan aib. Bukan sesuatu yang harus kita, wih malu. Nah, bukan, no. Ya, jadi COVID-19 itu bukan suatu kejahatan yang harus kamu malu. Orang tua kita selalu bilang, tak cara mak boko, kenapa harus malu gitu ya? Kata orang tuanya ibu ya, hanya pencuri yang harus malu gitu. Jadi kalau sakit COVID nggak usah malu gitu, karena kita nggak pernah tahu kenapa kita bisa kena ya. Bukan dosa kok kena COVID itu ya. Next, oke. Lalu saat ini kan udah banyak banget nih COVID, bahkan kasus harian di Indonesia menyentuh angka 50.000 per hari yang positif nih, gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa berpikiran positif di tengah keadaan seperti ini? Benar nggak sih kita bisa berpikiran positif? Ya, kita lihat banyak hal baik sebenarnya yang bisa kita lihat selama pandemi ini. Yang pertama, Tuhan sudah menyiapkan kita untuk menghadapi masa-masa sulit. Setuju nggak? Yakin nggak? Benar nggak Tuhan sudah siapkan? Coba kamu bayangkan ketika kamu lahir 20 tahun yang lalu. Ketika kamu ternyata lahir 20 tahun yang lalu. Ketika belum ada yang namanya smartphone, ketika belum ada yang namanya internet yang secepat ini, dan kamu sudah ke sekolah, ya, sudah sekolah. Coba kamu bayangkan, kamu harus belajarnya gimana ketika sekolah ditutup, tidak ada pertemuan-pertemuan. Kita udah jalani COVID ini udah 1,5 tahun ya anak-anak.
Kamu bayangkan kalau kamu hidup 20 tahun lalu dan mengalami pandemi ini, gimana kamu sekolah? Gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih, Tuhan udah siapkan, keadaan ini, Tuhan sudah siapkan kita semua untuk bisa survive, supaya bisa berjuang, supaya bisa bertahan. Tuhan hadirkan orang-orang pintar dari zaman dahulu yang menciptakan listrik, gitu ya, yang menemukan listrik, menemukan lampu, internet, menciptakan handphone, membuat laptop, gitu ya. Jadi kita tuh siap, kita siap untuk bekerja dari rumah, kita siap belajar dari rumah. Luar biasa ya, Tuhan udah siapkan semuanya, ya. Jadi jangan merasa bahwa, "Weh, menderita Luki." Ya tidak, Tuhan udah siapkan semuanya. Jadi kita bisa lihat luar biasanya Tuhan siapkan, kita semua, siapkan kamu, siapkan ibu, siapkan dia-dia yang lain, siapkan mereka-mereka yang lain, siapkan seluruh dunia untuk menghadapi pandemi ini, ya. Next, kita memiliki lebih banyak waktu untuk mengenali potensi diri. Coba bayangkan, kalau kamu ke sekolah minimal tuh ada yang sampai 30 menit perjalanan, ya, 30 menit. Kalau kamu belajar online gini, kamu tidak perlu, punya waktu apa ya, kamu punya waktu lebih banyak selama 30 menit perjalanan ke sekolah dan 30 menit pulang dari sekolah untuk menggali potensi kamu. Kamu bisa gunakan itu untuk misalnya latihan alat musik, sorry. Latihan alat musik, mungkin menari, mungkin olahraga, gitu ya. Jadi kamu punya banyak waktu untuk menggali talenta-talenta yang Tuhan udah kasih sama kamu, ya. Next, yang ketiga, kita semua semakin melek teknologi. Percaya nggak percaya, kamu makin pintar pakai, laptop, makin pintar pakai handphone, pintar edit video, pintar buat poster, bahkan mungkin kamu bisa buat film kali ya nanti ya. Jadi kita bisa sama-sama nih, oh ternyata pandemi ini memaksa kita untuk jago teknologi gitu ya. Yang selama ini kita mungkin, biar nih dia orang yang di bidang komputer yang kerjakan itu, gitu ya. Tapi ternyata, kondisi ini membuat kita semua mengerti menggunakan. Jadi kamu bisa pakai, Google Meet, pakai Zoom, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke, next. Banyak kesempatan yang diberikan bagi kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain yang membutuhkan. Tadi Ibu bilang dengan isolasi mandiri kita menunjukkan kasih nih kepada orang lain, gitu ya. Ada juga cara yang lain, misalnya ada tetangga kita yang isolasi mandiri, dia nggak bisa dong pergi belanja, kita bisa. Kita punya kesempatan untuk ngantarin makanan, gitu ya. Yang selama ini mungkin kamu malu-malu untuk ngasih, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kamu bisa berbagi, gitu ya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu. Jadi luar biasa ya, banyak hal baik sebenarnya di tengah pandemi ini, gitu ya. Di tengah kesulitan ini, Tuhan siapkan, eee, Tuhan bantu kita untuk bisa lewati, gitu ya. Dalam kelemahan, kuasanya Tuhan makin nyata. Dalam kelemahan kita bisa melihat Tuhan mempersiapkan kita saat ini dari zaman dahulu kala. Tuhan siapkan kita untuk hadapi ini. Jadi kuasa Tuhan luar biasa, itu dalam kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita nggak bisa keluar rumah, lemah banget nih, malas nih, gitu ya, ternyata Tuhan kasih kita waktu lebih untuk gali potensi kita. Jadi benar-benar, kuasanya Tuhan tuh luar biasa dalam setiap kelemahannya kita. Itu yang kita amini ya, anak-anak. Jadi, anak-anak, apa sih yang perlu kita pahami dari keseluruhan materi ini? Harapannya adalah kamu, kita semua bisa mengerti COVID-19 itu apa sebenarnya, itu penyakit. COVID-19 bukan aib, nggak usah malu kalau kena, tapi kasih tahu sama orang, supaya orang lain juga bisa jaga diri. Yang kedua, kamu tahu cara, perlakukan diri kamu ketika kena, gitu ya, ketika terpapar, tahu cara, melindungi diri, cara melindungi orang lain.
tahu juga ciri-cirinya, jadi bisa, "Oh, jangan-jangan saya kena nih," gitu. Kemudian kamu tahu apa, kamu punya, semangat yang baru untuk menjalani sekolah ke depan. Meskipun kita masih belajar online anak-anak, tapi kamu bisa tahu bahwa ternyata memang Tuhan udah siapkan kita nih. Kita nggak boleh males-malesan, kita nggak boleh menyerah, gitu. Karena Tuhan udah siapkan semuanya dengan begitu luar biasa, ya. Oke, sampai di sini saja, yang Ibu bisa sampaikan. Ibu berharap kamu, dia, mereka, semuanya tetap dalam keadaan sehat, kita bisa tahu peranan kita dalam menghadapi pandemi ini, ya. Demikian materi dari Ibu, tetap sehat semuanya, Tuhan memberkati.